Teman aku langsung lari karena dia melihat temannya si ojek ini memegang sajam berupa celurit. Dia perlahan-lahan lihat gua, tapi senyumnya nggak wajar, lebar banget kayak Joker gitu. Akhirnya saya bilang ke mereka, ngintip apa sih? Ini fotonya nggak ada siapa-siapa. Di toilet itu ada 3 pintu di dalamnya, dan pintu ketiga selalu ditutup. Tanpa pikir panjang, mereka lari berdua ke arah hutan kembali dan pelaku mengejar. Ibu-ibu itu berbaju lusuh, kotor dan berlumpur. Tapi dari balik rambut itu ada mata merah menyala. Ya, kembali lagi di Anak Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gue Dito Wangsa bersama gue Yuda Putra dan Lendi. Yes. Dan seperti biasa kembali di Anak Horor. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe semuanya. Yes. Insya Allah kita kali ini selalu ingat passwordnya, nggak akan lupa-lupa. Ya, dan kita masih menunggu juga ya Apa tuh? kiriman Yes. tiket pulang pergi Ke Los Angeles. Cecil Hotel Los ya. Angeles Cecil ya. boleh. 2 miliar each. 2 miliar. Tolong diperhatikan. Betul. Kalau Ya. nggak each kita nggak mau. Betul. Minimal- setiap hari kita setiap video vlog kita ganti kostum terus. Ganti kalau kostum, dulu. ganti kostum terus kita bakal personal update ke benefactornya ya. Betul. Langsung ya. Betul. Ke DM dia secara personal. Iya, kita akan kasih tahu kita ngapain aja, Bang. Dan nanti akan ada adegan reka ulang ya. Ada. Nggak ada dong. Nggak ada. Nggak ada. Jadi kita harus ada yang masuk ke torrent gitu maksudnya. Jangan. Kan reka ulang. Gak usah aneh-aneh. Reka ulang mergokin polisi itu yang banyak. Ingin apa di depan aja, nggak usah di hotel itu. Ntar Dito serem. telanjang masuk ke torrent. Ntar. Astagfirullahaladzim. Gue aja bayangin ya males. Iya iya. Siapa yang mau bayangin Iya, orang makanya. meninggal gitu maksudnya. Ya udah, kita seperti biasa teman-teman belum tahu, Anak Horor akan bahas kisah-kisah horor dari manapun, sebetulnya dari sisi manapun kehororannya, dan kita akan bahas secara logika dan komedi sedikit. Banyak sih sebenarnya. Enggak, kayak Elis Salim kemarin sedikit itu. Iya sih. Ah, ah. Karena kita terlalu pengen tahu apa ya. Iya, seru. Kalau lagi seru-seru aja, nggak terlalu banyak komedinya juga, kok tenang aja. Ya, kali ini kita akan kembali membacakan cerita-cerita dari teman-teman yang udah kirim-kirim ceritanya. Masih banyak yang belum dibaca ya. Ini Tuh. juga sudah dikurasi oleh Kang Eka ya. Atur nuhun Kang Eka sebagai editor kita. Yang mau marah-marah soal editan suara yang ketawa-ketawa segala macam silahkan langsung, orang ini Editan kebetulan lagi ada di ketawa-ketawa. balik layar nih sekarang. Betul ya. Dan gue akan tetap nyuruh Eka ngedit gitu. Jadi saya nggak peduli juga sama yang komplain-komplain, nggak peduli. Iya. Yang penting yang kena marahnya editor soalnya. Betul, ya kan? Karena directionnya tetap akan seperti itu ya. Itu yang paling benar. Jadi kalian yang mau ngirim silakan. Linknya Ada di bawah deskripsi. Selalu dibuka. Selalu dicantumin sih di Selalu deskripsi dicantumin. ya. Dan kita akan selalu bilang dari awal bahwa siapapun yang ngirimin ceritanya harus udah siap sama kita di kupas ya. Dan kalau bisa ceritanya horor ya. Emang kenapa? Karena ada beberapa yang ini di mana horornya gitu. Ya mungkin kita Mungkin menurut kita Bukan dari kadar keseraman ya. kengerian atau keseraman ya gitu. Memang tapi bukan cerita horor aja gitu. Ngapain dikirim? Coba ya nanti kita lihat Tanya. abis ini ya. Nanti kita lihat nanti. Tapi yang pasti gitu harus udah ready dulu untuk kita Iya, itu juga. semi roasting lah di sini. Semi roasting, ya. Bukan kita nggak sopan atau nggak ini terhadap apa yang kalian ceritakan, tapi memang konsep dari Anak Horor ya seperti itu. Jadi semoga kalian tidak tersinggung. Ya, ini disclaimer dari awal lah. Gitu, ntar marah-marah gitu. Jangan roasting lah. Mencoba melogikakan aja lah gitu. Iya, cuman kan ada yang mendengarnya kita kayak ngetawain gitu loh, Beh, maksudnya. Nah, itu takutnya ada orang yang tersinggung, tapi emang semi roasting. Ya, sudah kita warning dari sekarang. Iya, itu disclaimer aja gitu biar udah jelas sejak awal. Oke. Yuk, cerita pertama Jadi dari siapa? semua cerita ini tanggung jawabnya Kang Eka ya habis ini. Kita roasting juga dia Kenapa di sini. dia jadi beban? Oke. Udah gua dapet PR. Oke, jadi yang ini dia langsung pengen minta disamarkan namanya. Oke. Jadi yang bisa gue reveal adalah ini asal kotanya dari Kepulauan Riau. Capri ya. Katanya gitu. Kepri. Kepri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini cerita dari tetangga aku saat dia sekolah di luar kota di daerah Sumatera. Oke, jadi teman aku ini Yono, nama samaran. Lebih tepatnya tetangga pas banget di sebelah rumah setembok saat dia mengenyam pendidikan di SMA yang berbasis keagamaan karena ada asramanya.
Oh, jadi kayak pesantren kan ya. Yes. Jadi suatu hari Yono berniat untuk cabut atau bolos sekolah pada hari itu bersama seorang adik kelasnya yang bernama Rudy. Yono udah Rudy. Desi kali Nah, tapi siapa tahu emang Rudy. Belum nanti. Untung udah disclaimer dari awal. Oke, bukan nama sebenarnya Rudy ya, ke kota. Jadi mereka memutuskan untuk bolos hari itu. Setelah mereka selesai, mereka balik ke asrama sore hari naik angkutan umum dan berhenti beberapa kilo dari asrama karena mereka harus lewat hutan dan masuk dari belakang asrama. Tapi saat di hutan mereka tersesat sampai mereka berjumpa seorang bapak-bapak dan bertanya, "Pak, daerah X lewat mana ya?" Nah, kita rubah dulu daerah X-nya biar lebih seru. Oke. Daerah apa ya? Nama daerah yang nggak ada gitu. Nggak ada lagi. Ya, daripada X Yang nggak ada apa ya? biar tidak ini. Misalnya daerah jangan yang ada ya. Ya lu tadi bilang jangan yang ada. Jangan yang Bingung ada. gue sendiri. Oh, ini. Daerah mana nih ada tulisan nggak nih? Malenia dah. Pak, Kirain Rise Now. nggak usah. Pak, Malenia di sebelah mana Pak gitu? Malenia di sebelah mana katanya. Itu ada di game katanya. Elden Ring nih guys. Elden Ring ya. Oke. Nih katanya respon bapak itu membuat teman aku ini kaget. Terus? Si bapaknya jawab, "Itu apa ya, Dek?" Tadi itu Elden Ring. Bapak nggak main Elden Ring, makanya nggak tahu. Ya, lanjut. Oke. Oh, bapaknya nggak tahu ada daerah itu ya? Ya, bapak itu mukanya cukup seram karena ada luka di pipi kanannya. Oke. Jack Trouser tuh. Kanan, oke. Oke, mereka ini berterima kasih lalu pergi. Nah, karena bingung, mereka pakai cara yang aku sendiri baru dengar. Katanya kalau mau jumpa jalan yang banyak orangnya, ikuti pohon yang lebih tinggi. Mereka ikuti dan jumpa jalan aspal akhirnya. Mereka berjalan kaki dan mencari tumpangan dan jumpa karena ada yang menawarkan. Oh, karena ada yang nawarin gitu ya maksudnya. Oke. Kawan aku menerima, tapi saat di perjalanan, kawan aku nyuruh adik kelasnya untuk tukar posisi. Oke. Karena pengemudinya ngeliatin adik kelasnya. Pengemudinya ngeliatin ada kelasnya, jadi nggak ngeliat jalan. Nah, mungkin dia lagi jalan terus. Ngeliatin terus. Oke, jadi ini katanya BTW mereka naik becak motor Bentor. yang penumpangnya di samping. Iya, jadi ngeliatin terus gini ya. Nah, dan kondisinya saat itu sudah malam jam 9 ke atas dan asrama mereka ini memang agak pedalaman. Ini cabut jam segini tuh. Oke, terus. Tadi kan nyampenya sore soalnya. Iya. Nah, udah melihat asramanya dari kejauhan, tapi mereka berhenti di rumah kosong yang ada di pinggir jalan. "Bentar ya," kata abang-abang Gojeknya. Teman aku lihat ojeknya lagi ngomong sama laki-laki dan mereka menuju ke arah teman aku ini. Teman aku langsung lari karena dia melihat temannya si ojek ini memegang sajam berupa celurit. Waduh. Tanpa pikir panjang mereka lari berdua ke arah hutan kembali dan pelaku mengejar. Mereka sembunyi tak jauh dari mereka. Pelaku terlihat mencari. Gitu ya. Pada saat itu ada kelasnya kawan aku pakai baju yang glow in the dark. Waduh. Teman aku suruh lepas biar kawan aku biar kawan aku gitu ya jadi pancingan biar pelaku berdua ngejar dia. Karena dia pelari terlaju di SMA-nya. Paling cepat. Dan ternyata pas dia lari satunya ngejar ke teman aku dan satunya lagi diem di posisi gak ngejar. Dia lari sekencang mungkin dan rumput lalang saat itu tinggi sepinggang. Dia berhasil selamat karena dia melompati tembok asrama yang gak cukup tinggi. Ditambah lagi ada gundukan pasir atau tanah di situ. Jadi dia bisa step in gitu. Yes. Dan dia lihat ke arah tembok, dia ngelihat pelaku ngeliatin dia. Tapi dia belum tenang karena ada kelas yang masih ketinggalan di hutan sama pelaku. Malam itu dia panik. Tiba-tiba ada bunyi langkah kaki keras dan ternyata itu adalah adik kelasnya. Jadi adiknya itu lari ke arah asrama dan saat jumpa tembok asrama dia lari sambil ngeraba tembok asrama dan pelaku tepat di belakangnya. Oke, BTW tahun itu lagi heboh anak-anak diculik organ dalamnya dan dimintai tebusan. Dikembalikan dalam keadaan gak ada organ. Hah? Selesai. Berarti meninggal dong dibalikinnya. Gak ada organ. Kalau yang diambil ginjal ya berarti ginjalnya tinggal cuma satu gitu mungkin. Tapi Tapi juga balik. ada operasi balik kali.
ya nggak bisa dioperasi balik juga. Ya nggak tahu ya, kecuali tenaga medis sih yang Iya, kecuali yang lakuin. lakuinnya tenaga medis dan balik Iya bisa balikin pas udah ngambil organnya, berarti kan at least ada tenaga ahlinya gitu di Mungkin. harusnya ya. iya dia bagian penculiknya gitu. Oke, mau kita bahas apa cerita kedua dulu? Kayaknya Bahas dulu lah biar bahas dulu kali, biar nggak lupa ya. Biar nggak lupa. Biar nggak lupa. Oke, yang pertama ini ceritanya lebih ke kriminal ternyata ya. Yes, yang menarik sih Tapi menarik sih. Thriller ya. thriller. Iya. Tapi ya apa ya, ketimbang horor supernatural ini juga baru pertama kali dapetin ginian. Maksudnya kalau lu diculik terus tiba-tiba kayak mata lu udah hilang, ginjal lu udah hilang gitu kan ngeri. Ya, ngeri sih. Cuman gue lagi bingung sama plotnya. Jadi mereka tuh cabutnya udah berhasil nih. Cabutnya udah berhasil. Pas mau pulang. Nyasar. Oh iya. Pas mau pulang nyasar nanya ke si bapaknya nggak tahu itu di mana. Oh dikasih. berarti lah. kalau si bapak yang itu tadi tidak ada hubungannya dengan horor ya sebenarnya. Tidak ada, cuman bikin pusing aja. Dan bikin Jadi apa harus ya, ngikutin Puun tadi kan. jadi tambah ngeri aja sih sebenarnya sih udah ya itu kan yang ini kan udah cerita nyata ya yang mana semuanya kan unexpected ya, berarti ketemu sama bapak-bapak yang kebetulan mukanya ada luka ya it's unexpected gitu dan memang makin tambah bikin mereka tambah panik lah pasti. Iya, dan kenapa si bapak itu bisa nggak tahu tempat yang dimaksud gitu? Iya, itu orang gila kah atau orang mana kah gitu. Atau yang nggak tahu nama tempat apa nama jalan tadi nanya ya? Nama tempat lah, daerah lah. Nama dia langsung nanya gedung mana ya? Tempat X. Daerah X. daerah Malinia di mana kan? Dia langsung nggak tahu. Nggak tahu tuh. Nah maksud gue kayak apakah ini seperti memang itu daerah yang sebenarnya nggak ada atau gimana, itu juga bisa. Kan? Atau iya maksudnya dia perginya sejauh itu misalnya gitu. Karena kalau misalnya di seputaran situ sih harusnya tahu. Warga-warganya tahu lah gitu. Tapi daerah-daerah. ternyata ini pelakunya kemungkinan besar kita bisa berasumsi adalah si Mamang Bentor gitu. Mamang Bentor. Iya, Mamang Bentor. dia yang bertugas nyari korban, nanti korbannya berhentiin di mana dengan modusnya bentar dulu ya gitu, taunya bawa pasukan gitu kan, bawa sajam. Ya sama sih kayak modus-modus begal di kota-kota juga gitu sih. Ada Yang kalau misalkan ojol atau driver gitu kan kayak api-apinya bentar ya ban saya kempes gitu. Atau apa. Atau datang-datang bawa pistol gitu kan. atau bawa ya gitu-gitulah. Dan yang juga menariknya adalah sebetulnya ini kan suka ada tuh lu lihat di biasa gue lihat di Instagram sih atau di Reel sih yang kayak anak kecil disamperin sama orang terus yang jual kepala anak-anak di mana tuh masih lu? Oh yang ngeprank gitu. Oh ada. Itu lucu baru banget, tahu. itu lucu Yang banget. yang jual kepala anak-anak. Iya, ada gitu. Atau enggak ini yang udah dibawa dalam mobil. Iya, dibawa dalam mobil, terus dia nanti pura-pura telepon. Ya Pak, anaknya udah saya dapetin nih Pak, udah tinggal kita potong-potong aja Pak. Wah, turun. Panik gitu. Ada. Anjir. Ada prank-prank gitu, Cuk. Bikin anak kecil trauma gitu. Gak lucu anjir pranknya anjir. Iya, nggak lucu banget. Ada yang di jalan tuh anak kecil disamperin terus, Dek, tahu yang jual kepala anak kecil di mana nggak? Ah, kepala. Iya, kepala anak kecil. Wah, kabur gitu. Itu ada. Lu bayangin ini ternyata nyata gitu. Tapi ini tadi si celurit anjir. Rudolf ini umur berapa tadi? Kelas berapa gitu? SMA. Oh SMA. Ya saya 17 tahun, 16 tahun lah. Ya udah lumayan dewasa lah berarti. Dewasa sih enggak ya. Enggak, maksudnya udah Nggak bocil banget. Nggak bocil gitu. banget. Iya, remaja. logikanya udah jalan gitu. Remaja ya, udah jalan logikanya gitu. Gue tadi sempat mikir, ya ini kalau ceritanya nge-twist jadi horor ya. Iya Dia lari, ke asrama, masuk ke asrama, pas nyampe sana tiba-tiba adik kelasnya ada. Terus bilang, dari mana bang? Nah itu horor. itu horor gitu. Itu baru horor. Tapi tadi juga udah hampir kayak gitu ya. Tiba-tiba ada langkah kaki keras, tiba-tiba si adik kelasnya datang. Iya. Gitu lah. Dari mana? Gitu. Iya. Gue juga dari mana? Oh ternyata dia lari juga. Lari gitu. juga ternyata gitu. Dan itu jadi ya seems to normal, orang dikejar dan semuanya berhasil selamat aja gitu. Iya, sebenarnya. semoga selamat gitu. Iya, karena kalau di twist horor harusnya gitu tadi. Pas balik lagi ternyata adik kelasnya ada dan bilang, Bang, dari mana lu? Katanya mau ngajak cabut tadi gitu. Iya, apalagi udah ada plot kesasar di hutan. Ketemu bapak-bapak juga. Ketemu bapak-bapak gitu kan. Plot twistnya agak unexpected ini. Iya, ini plot twistnya ternyata agak lempeng gitu. Ternyata balik lagi ke sana dan ya tapi Penculikan organ. Itu sempat ada kayak di film ini juga nggak sih? Di film yang apa sih, Kabut.
Kawat berduri Kabut berduri. Apa sih si itu siapa? The Fog apa? Kabut. Borderless Borderless Fog. Tuh apa sih judul bahasa? Kabut berduri. Kabut berduri. Ya? Kabut berduri kalau nggak salah. Kabut berduri. Iya mirip-mirip kayak gitu. Mirip-mirip kayak gitu kan. Borderless Fog. Itu juga diisukan seperti itu kan. Ada ya yang diambil organ juga. Diambil organ-organnya. Kepala sih, apa penggal kepala terus gantungin. Iya, gitu. terus kalau nggak ditukar badannya. Oh, itu mah buat badannya. ini kan nandain kalau ya ini pelaku yang sama nih gitu. Calling card. Signature apa ya? Kill-nya Ya, gitu. calling Serial card. killer. Nah. Betul. Ya, tapi ini menarik sih menurut gue. Ya berarti Berarti kan tahun itu lagi heboh anak-anak diculik organnya, berarti ya semoga aja nggak pernah ada yang kejadian dari sekolahnya dia ya gitu. Ini tapi ini terakhir kita bahas sedikit nih ya. Dan saat jumpa tembok asrama dia lari sambil ngeraba tembok asrama dan pelaku tepat di belakangnya. Tapi akhirnya dia udah masuk gitu. nggak dijelasin. Udah manjat ya itu maksudnya. Gantung ini. Ternyata hang. Apakah setelah itu ya udah berhasil manjat dan masuk ke Cliffhanger ini. asrama? Cliffhanger sih. Cliffhanger ini. Kayaknya nggak, ya kita nggak akan benar-benar tahu kecuali kita dengar dari si adik kelasnya ini tentang gimana dia cara kaburnya. Iya, mungkin lu bisa update ceritanya. Ya, ditunggu cerita kelanjutannya ya. Ya, adik kelas lu tuh berhasil atau pas di belakangnya lu menyaksikan dia di iya gitu. Serem juga ya. Iya, serem juga gitu. Itu tiba-tiba jadi film thriller itu ya. Di film trailer. Oke, Cerita berikutnya. dari nama samaran lagi Emma. Ini pengalaman pribadi Emma. dari kota Sukabumi. Deket nih dari Bandung. Nah gini, Bang, gue punya salah satu pengalaman lihat doppelgangernya temen gue. Doppelganger. Nama samarannya Ages. Siapa? Ya, Ages. Dia temennya nama samarannya Ages gitu ya. Doppelganger anyway teman-teman buat yang belum tahu adalah makhluk yang biasanya menyerupai seseorang. Persis biasanya. Yang menyerupai kita juga bisa. Gitu. Ya, maksudnya orang. Nah, orang. Dari Siapapun. segi tampilan maksudnya kan. Ya dari segi tampilan tuh mirip banget. Lanjut. Oke. Gue minta pemasukannya juga dan di komen. Soalnya gue juga masih bingung. Itu imajinasi gue atau emang gue ngalamin hal mistis. Oke. SMP 2016. Sekolah gue nih ada di tengah pemukiman gitu. Belakang sekolah gue kebun rindang. Sedangkan depan sekolah itu ada sekolah TK. Jadi sekolah gue tuh bentuknya bulat dan digabung sama TK. Sekolahku ini selalu ada jadwal yang ngadain tahajud bersama kalau mau mendekati ujian-ujian. Jadi satu malam semua murid nginep di sekolah dan jam 3 pagi kita sholat tahajud berjamaah buat kelancaran ujian. BTW sekolahku tingkat 2, jadi murid-murid dibagi kamar. Untuk cewek kebagian di lantai 1, sedangkan cowok lantai 2. Dan kebetulan aku kebagian di kelas A lantai 1. Dan for info aja, untuk toilet di lantai 1 dan 2 selalu di ujung kelas C. Ya, Di ujung kelas C. Oke, berarti anggapnya paling ujung gitu ya. Ya, di ujung. Awalnya murid-murid disuruh datang jam 1 buat beres-beres barang bawaan. Ya. Gue datang jam segitu dan kebetulan gue ada jadwal buat les privat matematika. Jadi sekalian persiapan ujian juga. Ini maksudnya jam 1 siang kali ya? 1 siang dong harusnya. Harusnya mah. Nah, Jam 1 malam keterlaluan itu. Nyari pusaka itu mah bukan. Nyari pusaka. Yang pusaka. Narik pusaka. tarik pusaka. Iya. Orang-orang pada adu ilmu ntar. Oke. Nah, sebelum siap-siap masuk ke perpus buat les, gua ke kelas gue yang di lantai 2 untuk ngambil buku MTK gua. BTW kelas gua kelas C. Kebetulan kelas gua diberesin untuk kamar cowok dan masih sepi. Dan di sana juga ada teman gua Ages yang mau ngambil bukunya dia juga. Selang beberapa menit, udah lama nyari buku gua nggak ketemu. Gue suruh Ages duluan ke perpus buat booking meja. Ini teman-teman buat yang submit tolong enter dan spasinya dong ya, saya agak bingung saya Sampai baca bacanya. ya. Gue masih terus tuh. Gue masih terus nyari buku MTK gue di rak dan sekian menit gue akhirnya nemu tuh buku. Entah kenapa suasana kelas tuh tiba-tiba dingin banget, sama tiba-tiba aja cuaca mendung. Gue nggak mikir apa-apa, gue cabut dari kelas karena mikir takut telat masuk kelas les. Nah kan kelas C itu dekat toilet. Toilet itu sebenarnya selalu gelap dan bau juga. Dan itu pun pintu untuk masuk ke ruangan toilet gak pernah ditutup. Di toilet itu ada 3 pintu di dalamnya dan pintu ketiga selalu ditutup dan laptop saya mati. Ya. Selalu ditutup dan dikunci. Tapi tiba-tiba entah dari mana Ages muncul dari bilik ketiga. Keluarnya aja agak santai. Keluarnya aja nggak santai, kayak buru-buru gitu. Tapi pas sudah di luar pintu, dia kayak benerin kerudung kayak biasa. Habis ngapain Agis? Itu dia. Gue otomatis manggil dia lagi ngapain dan kenapa nggak ke perpus. Dia perlahan-lahan lihat gue dan cuman senyum aja.
Tapi senyumnya nggak wajar, lebar banget kayak Joker. Terus dia jalan aja ngelewatin gue tanpa kata apapun. Gue bingung dan kenapa dia? Terus itu pintu toilet ketiga kenapa nggak bisa dibuka? Padahal kenapa bisa dibuka? Sorry, kenapa bisa dibuka padahal dikunci? Gue nggak mikir apa-apa dan terus balik ke perpus. Pas sampai di perpus, teman-teman gue udah kumpul. Tapi kok gue di sini lihat ada Ages sama teman-teman gue yang lain. Gue tanya, Ages ngapain dia di toilet sendirian tadi? Tapi Ages ngeliat gue kayak bingung dan bilang dari tadi dia di perpus. Dan teman-teman gue yang duduk di samping gue juga bilang Ages deket tadi ngobrol sama teman gue, sama mereka gitu ya. Gue bingung dan mulai merinding. Gue tetap kekeh kalau gue ngeliat Ages di toilet. Tapi dia terus-terusan bilang dia nggak ke toilet. Di situ gue udah keringet dingin. Jelas itu Ages, postur tubuh sama dan bahkan tuh kaki napak banget. Tapi senyumannya juga nggak wajar sih. Gue nggak tahu apa yang gue alamin. Apa akibat stres ujian kah? Gue pikiran gue jadi buyar atau emang ada sesuatu di toilet itu karena emang tempat yang nggak dirawat itu rawan jadi tempat mereka. Nah ini adalah yang kita bayangkan di cerita yang pertama ya tadi. Betul. Betul. Ternyata terjadi di cerita kedua. Iya. Padahal dia jelas banget lihat kakinya Ages itu napak banget. Itu ini kan Kalau di atap mah emang aneh. Emang aneh. Napak di atap. Iya, dia nggak lengkap nih napaknya di mana gitu. Kalau emang di atap lu mah jangan tanya, kabur Kabur kata gua, Kenapa gitu. lu tungguin? Buat buat make sure aja kan itu. Oke, kita akan tanggapi cerita dari Emma ya. Emma, ini menarik ya ceritanya doppelganger nih. Doppelganger itu paling sering ya? Sekarang apakah sudah jadi Emma Stone? Atau Emma Watson? Atau Emma Watson mungkin? Agesnya ini Ages Cole gitu bukan? To say I love you. Apa jadi Emma Stone? Ini tuh kepanjangannya ada namanya. Apa? Of Empire. Enggak. Gua kira dia jualan laptop. Agres. Boleh nggak lucuin sama orang nggak? Kan nama samaran juga, bodo amat lah. Iya. Tapi yang pasti, ya ini gue pernah lihat juga sih klon-klon kayak gini tuh. Pernah kejadian gue kalau nggak salah pernah cerita yang teman gue ketemu kopiannya si Landy ya di kamar gue. Ngapain tuh? Hah? Ngapain tuh? Lagi ngobrol bola waktu itu yang cerita itu. Bisa ngobrol bola tuh gimana itu? Katanya gitu, inget gak sih? Iya tahu. Iya. Kaget sih kirain. Nggak maksudnya kalau nggak Jangan dia nih doppelgangernya nih. Yang bener aja lu. kalau nggak salah waktu itu nggak ngobrol doang, Iya. sambil main PC katanya. Iya mungkin ya. Nah, itu kan berarti PC-nya nyala gitu. Ini doppelgangernya udah belajar ini. Udah mendalam. Dia udah belajar natural ini. Tapi benar-benar temen gue benar-benar ngeliat dan bersaksi itu mah Landy gitu. Itu Landy yang dilihat di kamar gue. Jadi tuh kalau gue callback sedikit ceritanya intinya gue ke rumah teman gue ke kamar gue. Di mana di kamar gue emang gue berdua sama Landy. Dia ngelihat Landy lagi main PC terus ngobrol tuh sama Landy. Gue nggak sempet ke atas, gue langsung manggil, bro, ayo bro. Saat dia turun, ikut nggak? Ikut ayo, ikut masuk mobil. Pas di jalan dia nanya kemana nih? Jemput Landy. Gue bilang, hah? dia pucat tuh, jemput Landy. Emang dari mana kata dia? Baru datang dari Jakarta. Gue bilang, oh, gue lemes. Karena dari atas tadi dia baru ngobrol sama Landy gitu. Nggak, tapi dia seolah-olah si makhluk itu tuh udah tahu gitu skenarionya bahwa yang naik tuh dia doang gitu. Yang orang yang nggak tahu kalau ya gue nggak ada di rumah. Iya, di Mas Landy Bandung nggak ada di gitu ya. situ. Iya, itu yang kejadian dan sampai sekarang pun gue juga bingung gitu apakah teman gue halu ya gitu. Walaupun emang itu masa-masa sering bakar ijo ya. Cuman entah nih. Jadi habis bakar jadi dia kayaknya bakar hijau juga nih. bakar ijo ya. Tapi gini, ijo. kalau kejadian ini mau dari Mas Landy dulu. Mas Landy gimana menurut Mas Landy? Gue gak ada pengalaman. Kalau gue sih ya ini gue juga nggak ada pengalaman, cuma denger cerita ya orang-orang terdekat mah adalah gitu kan yang kayak gini. Cuman kalau dilogikakan lagi ya mungkin dalam kondisi apa dulu misalnya gitu. Misalnya lagi kurang fit bisa juga kan. Stres ujian gitu. Iya bisa jadi tuh karena wah banyak tekanan gitu kan. Iya. Akhirnya jadi pikirannya kemana-mana tuh. Ya bisa aja gitu ya, bagian dari halusinasi mungkin ya kali. Kecuali misalnya memang
nggak sendiri mungkin gitu. Jadi ada Kalau ada saksi afirmasi ada dari saksi yang lain. orang lain misalnya. Iya lu lihat juga kan tadi, iya gue juga lihat misalnya gitu. Oke. Iya. Sama sih, mungkin dia stres gitu ya. Tapi gue lebih ke kayak kira-kira ada nggak temen lu yang perawakannya segala macamnya itu mirip sama Ages? Tapi senyum loh. Berarti wajah nih udah. Nah senyumnya itu mungkin kayak ini orang nape gitu kan? Gue jelas-jelas bukan Ages, terus-terusan nanya. Tapi possible gitu. gak sih lu ketemu Masalah orang kayak yang Joker. bukan Eka yang lu tahu, tapi lu tetap ke itu Eka ya mungkin deh. Nah Eka tapi pas senyum kayak Joker misalnya gitu. Kan tadi diceritain. Ya gitu. gue pukul aja maksud gue kalau dia senyum kayak Joker, mah pasti bukan Eka anjir. Jokernya Joker Kang Somai lagi. Udah meninggal nih. Hah? Masa iya? Innalillahi. Innalillahi, masa iya? Iya. Ya nggak ada ini lagi dong. Joker Kang sama Eka. Kalau gue ya, gue berusaha untuk melogikakan ya di sini. Itu SMA ya katanya tadi ya? SMP. SMP. Jadi berbuat hal-hal tidak-tidak itu pasti tabu ya. Ya. Pasti tabu. Jadi bisa jadi sebetulnya Ages tuh sebetulnya memang ada di situ. Ada di situ tuh ada. Ya, itu memang dia. Oh memang dia. Oke. Dia habis ngapa-ngapain. Habis ngapa-ngapain, makanya senyumnya lebar banget. Oh. Kayak hehehe. Senyum-senyum ke gap ya. Senyum-senyum ke gap. Ke gap atau ya lu tau lah gitu. Senyum lu tau lah, gua habis ngapain tapi juga nggak ngomong. Ya. Atau ke gap dan dia nggak tahu how to make it up. Apa bahasa Indonesianya? Jadi ya nggak tahu improv lah. Gitu. Improv ya. Gue ngapain ya gitu kalau ketahuan ya. Ketahuan akhirnya senyum-senyum aja. Akhirnya baru kepikiran bahwa dia bikin skenario dia tuh nggak pernah ke kamar mandi. Sehingga akhirnya yang dianggap tadi di kamar mandi adalah hantu gitu atau setan gitu yang menyerupai dia. Bisa jadi sih. Karena dia malu nanti abis ngapain tuh udah tahu di kamar mandi itu tuh harusnya ya not supposed to be there lah. Supposed to be there. Nah, harusnya nggak ada di situ. Dan dia intinya berimprovisasi. Itu bisa jadi. Iya. Bisa jadi. Habis totok aura misalnya gitu kan. Kalau enggak SMP mah paling ngerokok di kamar mandi. Iya, Yang ngerokok. pokoknya yang paling gue inget tuh Tergantung SMP siapa dulu. SMP gue gitu dulu. Kalau SMP gue mah enggak. Iya, lu mah gitu brutal semua lu mah anak-anaknya gitu ya. Dari tapi SMP gue melakukan itu bukan di kamar mandi. Iya. Ada tempat khusus. Ada ya? Ada. Termasuk lu kan waktu itu? Enggak juga. Ini tempat khusus. Enggak, tapi kalau di sekolah kalau misalkan di kamar mandi yang paling gue pikirin sih ini ngerokok. Bisa, ngerokok bisa. Atau ya sekedar ciuman sama pacarnya. Atau bercumbu aja gitu kan. Tapi bau ya, Pak. Hah? Tapi bau. Itu udah gak mikirin bau Pak. Kalau udah begitu mah hajar play. Udah kalah sama jigong masing-masing. Betul, itu juga gak kalah bau sebenarnya. Gak kalah bau. Manja gak disikat gitu kan maksud gue itu bisa jadi. Iya, Kalau misalnya itu kayak coping mechanism dia tuh ya udah senyum aja. Abis itu dia baru mikir keras nih anjir tadi gue harus ngejelasin apa. Gimana ya gitu. Akhirnya dia bilang, ntar kalau si Emma nanya bilang aja gue dari tadi di sini kok gue nggak kemana-mana gitu. Nah tapi setelah itu dia kan langsung balik lagi. Oh berarti bisa ngalahin si Emanya gitu. Apanya? Sampai duluan di. Jadi emang duluan. Enggak kan dia emang duluan. Oh emang duluan. Jadi duluan. Tadi kan duluan dari perpustakaan iya, duluan dari kelas iya, duluan keluar dari kamar mandi juga iya. Iya. Jadi sangat possible kalau memang si Ages ini gitu maksud gue. Dan mungkin teman-teman yang dia ngobrol di sana udah ya sekongkol lah. Iya. Antara udah sekongkol atau tidak mengerti timeline Ya. yang dimaksud gitu. Enggak dari tadi di sini, itu maksudnya dari tadi emang di sini dibanding lu gitu loh. Atau enggak temennya sekongkol karena biasanya kalau enggak si Ages ini teman-temannya di situ juga. Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau mau berbuat gitu kan. Iya bisa jadi. Ini kan kita lagi coba melogikakan ya. Ya, jadi wah nggak bisa Ini lagi yang nih. paling logis sih menurut gua. Karena kan kalau dari timeline yang diceritain sama Emma tadi, memang Agesnya duluan ke sono di awal. Yang kedua juga dia pergi duluan, cabut duluan. Yes. Setelah Agesnya pergi baru dikejar terus kayak, "Ges lu tadi ngapain di kamar mandi?" gitu. Kecuali Agesnya masih diam di situ, dia cabut. Ages yang nggak cabut, Ages yang nggak cabut dari situ. ternyata ada di perpustakaan. Itu baru kemungkinan beneran doppelganger gitu. Tapi kalau misalnya emang dia jalan duluan, ya bisa jadi memang ya kita nggak pernah tahu waktunya Ages itu apakah Ages pas udah beres set dia lari nyung gitu kan cepet banget. Sedangkan si Emanya jalannya santai, jadi ada gap waktu yang temannya menganggap enggak dong dari tadi di sini Ages. Iya. Atau enggak dicek gitu setelah dia keluar kamar mandinya bawa palem enggak gitu. Palem ya. Pandan kalau enggak. kan cewek. Musang itu. Oh iya kan. Oh, iya. Itu. Dia kan itu kan cewek. Iya, ya udah Ya tapi bisa aja kan tadi kan ngerokok juga
siapa tahu. Iya, bau super Rokok nggak bau gitu? pandan nih. Bau super apa ya, bau apa gitu Surya kan? 16 lah. Surya 16 gitu kan. Itu. Ya mungkin apalagi kan pas mau ujian orang anak-anak segitu udah tahu rokok kan cingacik, mana ngudut lah ngerokok lah gitu. Iya. Itu kan juga kan banyak stres gitu kan, banyak tekanan gitu kan. Rokok dulu lah gitu. Mungkin salah satu blow off steamnya dia kayak gitu dan ya sorry tuh sih mungkin lu udah digaslight sama teman lu sendiri. Iya, bisa jadi Emma mungkin Anjing ya, tapi kalau gitu jahat banget teman-teman nih. Iya, Sampai jadi sekarang Emma dia sekarang mempertanyakan. daripada Sekarang mikirin dia itu, nggak punya closure anjir. daripada Emma mikirnya kemana-mana, udah aja jangan-jangan Ages dan teman-teman lu tuh punya grup WA yang nggak ada elunya. Lu juga jahat. Itu sering terjadi di society zaman sekarang soalnya. Nah, lu kalau misalkan masih temenan sama dia ya pelan-pelan jauhin aja. Lu udah gak dianggap berarti. Udah, tolong jangan. Gitu. Next kita ada cerita apa lagi, Yud? Oke, ini dia kira-kira minta disamarin juga nggak ya namanya? Coba. Tapi sepertinya tidak ada pesannya. Nggak ada. Oke. Jadi kita sebut aja ya. Oke, kita sebutnya dari Septian Anugrah Pratama, asal kota Singkawang dan jauh nih. pengalaman pribadi. Gitu. Jadi ada cerita pas zaman SMA dulu kalau nggak salah antara akhir 2019 atau awal 2020. Sebenarnya kejadiannya bener-bener simpel, tapi satu kejadian ini gue paling gak bisa jelasin. Jadi kejadiannya tuh di sekolah gue dulu, salah satu SMK negeri di Pangalengan. Waktu itu gue sama temen gue Fulan, nama samaran, boneka tuh ya Fulan. Ada. Oh ada yang nggak tahu gue. Fulan gitu ikannya. Bukannya Oke. Bulan tuh si antum lah gitu ya. Nah. Oke, ada project buat lomba. Waktu itu project gue bikin website mirip Halodoc, Oke. tapi buat Aplikasi. hewan katanya. Karena keterbatasan spek PC pribadi dan gue nggak ada wifi, minta izin lah sama guru gue buat pakai fasilitas di sekolah buat ngerjain project ini. Dan karena pagi sampai sore gue masih harus sekolah, mau nggak mau gue ngerjain di sore hari sampai malam. Alhasil gue mutusin buat nginep aja sama temen gue berdua di sekolah. Ini siapa temennya ya? Fulan, Fulan ya. udah Septian dan Fulan berdua. Kalau cewek tuh Fulana biasanya. Fulan mah cewek pak. Fulan mah cowok. Nama boneka aja Fulan. Bukan, Fulan itu di dalam Arab itu kalau si Anu Fulan, itu di laki-laki. Fulan disebutnya laki-laki. Kalau cewek Fulana. Gitu. Fulan dan Fulana tuh si Anu gitu. Oke, tolong Mas Septian konfirmasi ini temennya cewek apa cowok. Ini penting, Iya. ini penting. Ini untuk plot penting ini banget ya. ya, karena lu nginep. Karena lu nginep ya. Kita harus tahu apa yang terjadi. Terus. Oke. Beberapa hari berjalan sih nggak ada masalah sama sekali. Tapi di satu hari pas sore hari sekitar jam 5 teman gue pulang dulu karena ada sesuatu yang ketinggalan di rumahnya. Alhasil gue sendirian di sekolah. Apesnya pas temen gue balik ke sekolah gerbang udah ditutup sama penjaga. FYI sekolah gue jalan keluarnya cuma 3. Lewat gerbang utama, lewat tempat tinggal penjaga sekolah, sama lewat business center semacam retail khusus sekolah. Oke, kebayang. Selain dari itu, gak ada jalan keluar karena bentuknya kayak stadion yang jalan keluar cuma lewat pintu atau gerbang. Waktu itu jadi gue kekunci sendirian di sekolah. Penjaga sekolah pun gak ada di rumahnya karena kemungkinan lagi pergi ngaji. Jadi mau gak mau gue sendirian sampai jam 9 malam. Kenapa sampai jam 9? Karena biasanya ada guru piket yang jaga malam datangnya jam segitu. Emang ada ya sekolah gitu ya? Ya mungkin di setiap sekolah beda, nggak sama kali ya. Mungkin di dia kebetulan jam 9 gitu. Enggak, maksudnya sampai ada yang piket datang malam tuh maksudnya buat apa? Kalau di sekolah gua nggak ada sih. Sekolah gue juga Setahu nggak ada. gua nggak ada gitu. Agak kerajinan sih Abang. Gak kerajinan memang. Lebih ke kalau piket mungkin lebih pagi gitu datangnya. Iya, datangnya lebih pagi, dibanding subuh. malam. Guru piket namanya kan gitu. Oke. Jadi gue nunggu dari maghrib sampai jam 9 awalnya gak ada apa-apa. Gue juga bisa dibilang bukan orang yang takutan waktu itu. Karena malam-malam gelap pun gue keliling sekolah sendirian. Pas jam 9 malam teman gue udah datang sama guru yang jaga piket. Tapi mereka harus ke belakang sekolah dulu buat ngambil kunci gerbang. Posisi gue waktu itu di samping pos security. Di samping pos security ada tangga buat naik ke lantai 2 yang langsung arah ke kelas. Nah pas gue nunggu sambil duduk di tangga, gue secara sadar belum ngantuk dan perasaan pun biasa aja. Tiba-tiba gue dengar suara orang lari sambil nyeker Oh gitu. Iya. dari ujung kelas ke ujung kelas, ngelewatin tangga di lantai 2. Di saat itu gue juga tiba-tiba merinding dan nggak tahu itu suara bener atau enggak. Soalnya suaranya juga cukup lama dan bener-bener jelas kayak orang dewasa lari sambil nyeker. Awalnya mikir itu paling kucing atau anjing,
Tapi ya kucing atau anjing nggak mungkin suara langkah kakinya seberat itu. Beres mikir, gue coba buat beraniin diri buat ngecek ke atas. Oke, lu nggak cocok ada di situasi horor bro. Karena lu pasti Lu pasti die. Gitu ya. Siapa tahu yang ternyata yang lari itu keponakannya penjaga sekolah. Soalnya kadang keponakannya main di sekolah tapi ternyata nggak ada apa-apa. Sampai sekarang gue belum bisa jelasin itu suara apa. Dan di lain hari pas gue lagi ngobrol sama guru yang biasa nginep di sekolah, juga karena jarak rumah ke dia sekolah jauh, beliau bilang kalau dia pernah ngalamin juga di mana kelas yang persis di samping tangga yang gue ceritain itu, di sana beliau pernah lihat cewek baju putih rambutnya panjang jalan tapi kayak ngelayang. Oke. Dan itu malam yang dimana gak mungkin ada siswi yang mondar mandir di sekolah malam hari. Apalagi ngelayang. Ya apalagi ngelayang. Iya dong. Kira-kira seperti itu ceritanya. Mohon maaf kalau kurang menarik, tapi mungkin bisa dibahas supaya ada penjelasannya juga kenapa hal itu bisa terjadi. Mau dari siapa dulu nih? Terima kasih anyway ya. Thank you. Ya, terima kasih Kita ceritanya. sepertinya kita bakal ngebuka service ini ya, pelayanan bagi mereka-mereka yang tidak memiliki closure. Pelayanan. Untuk mencoba memberikan Untuk closure. memberikan Ya. closure. Mas Seperti Randy ini. dulu atau mau Yuda dulu? Yuda dulu deh kayaknya. Langkah kaki ya? Apa ya kira-kira ya? Belum kepikiran? Belum kepikiran sih Mas Randy? sepertinya. Ponakannya nggak ada. Temannya ponakannya mungkin. Kalau ponakannya nggak ada. Simpel banget ya. Udah ya selesai ya masalah. Ternyata temennya. Ternyata temen Ini ponakan. dia naik ke atas nggak ada siapa-siapa. Apa? Dia ngecek sendiri. Iya. Gitu kan. Iya. Nggak, pas dia ngecek udah turun ke bawah gitu. Ya harusnya ketemu dia. Tapi gue pernah ngalamin kejadian kayak gini sih. Waktu di adalah daerah Dago lah. Ya kan zaman pandemi tuh. Lagi di sana. Nah gue katakanlah ini penginapan lah. Hah? Iya. Iya. Ya kan? Red sama pop ya. Hah? Red door. Bukan. Kenapa ke sana? Bukan. Udah lanjut Mas. Nah, gue lagi tidur nih kan. Malam. Nah, terus gue denger ada suara bukan langkah tapi kayak gini nih. Ya. Nah, gitu. Kalau langkah masih ada orang yang lagi jalan. Kalau gitu tuh ngapain gitu. Iya. Ya kan? Nah, terus. Tapi ya udahlah gue cokinnya mungkin salah denger atau apalah. Gue juga udah kayak mau tidur lah gitu. Bodoh amat jadi. Tidurlah gue gitu. Nah, yang gue tahu di sebelah tuh ada yang nempatin memang. Ada orang. Ada orang ya kan. Nah tapi pas besoknya gue tanya ke si penjaga front office-nya, kosong. Ya. Kosong. Itu suaranya apa gitu. Iya gitu. Oke. Tapi si Mas Septian nggak ini ya, pada akhirnya nggak nanya ya ke penjaga sekolahnya ya. Siapa tahu buat konfirmasi, Mas itu bener nggak ponakannya gitu. Soalnya saya denger nih malam-malam gitu. Soalnya Karena dia cuma closure-nya dia pas dia ngecek nggak ada. iya dia pas ngecek nggak ada. Siapa tahu pas dia ngecek ya memang Kebanyakan udah turun udah nggak di atau- tempat. Tapi gitu. mungkin nggak ada jalan lain buat turun. Kan? Gini. Oke, gini. Tangganya cuma satu gitu mungkin. Betul. Karena dia nggak akan bikin cerita gini kalau ada Iya, jalan kalau ada jalan maksud lain gitu gua rasa. Tapi tapi pikir jalannya- aja mungkin udah turun. Jalannya bener cuma satu kan biasanya gedung sekolah tuh tangganya ada kanan sama kiri. Nggak, maksud gue ngapain dia nulis gini kalau emang ada tempat jalan lain mah pasti kepikiran sama dia sendiri dong udah turun di tempat lain. Maksud gue kenapa dia harus nanya? Dan kalau Terus di sini dia nggak ceritain ya. Dia nggak Dia ceritain apakah ada tangga atau tapi nggak. harusnya secara common sense artinya Nggak ada tangga. that's the only way Iya. harusnya, makanya dia cerita, makanya jadi aneh. Kalau misalnya ada jalan lain maka jadi aneh ceritanya. Jadi biasa itu mah orang lewat udah turun. Maksud gue tapi memang harusnya tidak ada siapa-siapa lagi kan. Jadi cuma ada closure-nya adalah saat dia cek ini jalan kuldesak, nggak ada orang, dan konklusinya kalau yes ada orang dan udah turun harusnya ketemu sama gua dong. Karena ini satu-satunya jalur nih. Di sebelah pos satpam ada satu tangga. Gitu. Pasti Nah begitu. sekarang gue baru kepikiran. Oke. Something Ya. di atas. Di atap. Langit. Langit-langit ya mungkin nggak sih kalau misalkan di salah satu kelas itu ada yang langit-langitnya ya. Sekarang ini kan di atas kita kan kayak nggak tahu nih, kita nggak tahu nih di atas ada kucing atau ada apa gitu. tikus gitu kan. Ada tikus gitu kan. Oke, let's say Iya lagi. Oke, let's say kalau misalkan seberat itu berarti kita anggapnya kucing lah gitu. Atau Anjing sih kalau nggak. musang bisa nggak sih? Musang bisa, sangat Musang. bisa. Nah, Tergantung di mana lokasinya.
Gue beranggapan siapa tahu mungkin musang atau binatang ini ada di Ethernetnya kelas gitu ya. Nah tapi karena mereka di atas jauh dan kalau di atas suaranya pasti bakal lebih berisik, kedengeran sama Septian, Menyerupai langkah kaki Ya. orang. Betul. Dan mungkin siapa tahu mereka lagi lari-lari juga di atas gitu kan. Setuju. Makanya Jadi kedengeran gini, tuh. dalam kondisi lu sendiri, walaupun lu tadi berusaha Septian untuk jelasin bahwa lu dalam kondisi yang biasa aja, itu secara natural saat lu sendirian malam-malam di tempat yang asing, itu lu pasti terpengaruh oleh suasana sehingga kadar kemampuan lu mendengar itu biasanya jadi lebih sensitif. Ya. Itu tuh normal banget kok gitu. Mau lu takut nggak takut gitu sebetulnya. Ya jadi lebih peka jadinya. Lebih peka Lebih jadinya. peka. Karena ya sunyi itu kan. Apalagi ya kalau lu nggak biasa ada di lingkungan kayak gitu ya. Betul. Mungkin kalau misalkan tentara atau polisi mah udah biasa aja Udah lah biasa ya, aja gitu. atau Cuman- enggak ya gua di rumah gua sendiri let's say. Ya, bukan lingkungan yang asing. Iya, karena lingkungannya cukup asing buat lo dan lu juga sepertinya ingin segera keluar dalam kondisi lu udah nungguin guru piket dan sebagainya kan berarti udah ada urgensi lu pengen segera keluar karena udah gak nyaman. Iya, meskipun lu bilang nggak takut gitu ya, tapi kan pasti akan terasa lebih nyaman kalau lu ditemani Iya, pada saat itu. kan. betul. Dan meskipun sekolah juga bukan lingkungan yang asing buat lu, Iya. tapi kan lu tetap gelap. Iya kalau gini, Karena- seenggak-enggaknya nggak asing-asingnya sekolah kalau gua di sana sendiri malam asing juga sih. Iya. Dan kalau dia emang bener-bener nggak takut, begitu dengar langsung cek. Ini langsung cek gak sih? Enggak, ini kan dia beres mikir, ya kan? Dia mikir dulu nih, apa ya kira-kira ya? Nah kan tuh di saat itu juga gue tiba-tiba merinding tuh kan, dan nggak tahu itu suara bener atau enggak. Soalnya juga cukup lama dan bener-bener jelas kayak orang dewasa lari sambil Beres nyeker. mikir, gua beraniin diri. Beraniin mikir diri. dulu kan? Mikir dulu Mikir kan. dan Ada beraniin diri. ada proses. Nah, itu tadi jangan-jangan pas kalau skenario yang tadi gitu. Kan ada jedanya dulu nih, set. Nah, begitu dia naik udah nggak ada. Turunnya lewat mana tapi? Ya katakan lewat satu ini yang sama gitu. Tapi dia nggak ngelihat. Soalnya kan dia berdiri di depan anak tangganya. Iya. Oh, pas di depan anak tangga ya. Jadi Kan dia di security, pos security itu sebelahnya tangga. Ya berarti katakanlah satu ya. Kecuali kayak masih dulu gue pernah tuh kayak misalnya di adalah tempat tinggal yang sebelumnya itu. Begitu dengar ada suara di atas itu langsung gue samperin gitu. nggak ada kan? Nggak ada juga gitu. Ya kayak gitu. Kayak gitu. Kalau gua maksud gua gini loh. Intinya kalau ada jalan lain, gua harap Septian harusnya nggak nulis ini. Intinya gitu. Ya ya. Jadi ini cuma ada satu jalan pastinya karena dia nulis ini ya itu jadinya nggak make sense kan. Kalau Ya emang ada jalan kalaupun lain, ada jalan lain nulis ini juga nggak apa-apa sih, namanya orang takut gitu. Iya, tapi ya gua cuman ketawain. closure-nya gua ketawain gitu. Ya mah udah turun dia mah. nggak, tapi emang itu juga sih tadi selain misalnya dari Ethernet gitu ya. Atau mungkin suara pun bukan di Ethernet tapi bisa jadi kayak kok kayak suara orang jalan ya gitu. Jadi mirip gitu karena dia sendiri kan. Iya. Imajinasinya kayaknya udah kemana-mana. Kemana-mana. Atau bolehlah gue bikinin beberapa opsi lah buat tuh lah Septian biar bisa dipikirin lagi. Bisa jadi juga memang orang. Oke. Memang orang. Cuman kan kondisi di atas pasti kelas-kelas ya. Gue nggak yakin lu ngecekin kelas satu-satu, make sure benar-benar ada orang atau enggak. Let's say dia ada di kolong, ngumpet atau apa segala macam yang memang harusnya dia nggak ada di sana misalnya. Mau itu ponakannya si bapak penjaga, mau itu bahkan si bapak penjaga mungkin. Dan udah malam dan pasti malam. gelap gitu. Iya, Kecuali harusnya harus ada masuk kelas, nyalain lampu, Satu-satu dicek cek deh gitu kan, dan di bawah tetap nggak kolong, ada, ya itu oke dalam lah. lemari gitu. Kalau ada yang ngumpet gitu kan. Bisa jadi. Ya siapa tahu misalnya kita nggak tahu maling nih, Bisa. ya kan? Bisa. Sangat Jadi mungkin. begitu, wah ada yang mau naik nih gitu, dia ngumpet dulu kan. Ngumpet dulu. Bisa jadi atau pas dia lari itu pas ngelihat wah Septian mau balik lagi. Langsung cari tempat ngumpet. Septiannya mikir dulu baru ke atas ya dia udah ngumpet. Iya. Nah, itu make sense. Dia udah ngumpet. Atau kalau langkah yang sebesar itu tadi dibilang musang karena paling mirip sama langkah kakinya manusia itu anjing karena gua naruh anjing gue di lantai 2. Jadi gua bisa 100% confirm anjing tuh kadang-kadang suka ngasih bunyi yang bobotnya mirip karena mirip Apalagi beratnya. anjing lu gede banget kan. Anjing gue gede, makanya anjing gue gede. Jadi bobotnya tuh mirip kayak anak kelas 5 SD-an lah gitu, 4 SD-an gitu. Bobotnya 10 sampai 20 kiloan. Oke. Jadi make sense untuk bikin suara yang mirip dengan langkah kaki manusia. Oke, tapi at least dia bahkan mengkonfirmasi kalau ini jelas kayak orang dewasa lari. Iya gitu. Tapi justru langkah anjing itu lebih berat kalau menurut gue dibanding manusia ya. Iya, lebih berat. Tapi emang gak ada bunyi cakarnya kayak Enggak. gitu.
ada harus. Ada cuman gimana ya? Kalau langkah manusia tuh kan ritmenya maksudnya. Kalau ritmenya misalnya nah gitu kan. Kalau anjing tuh lebih cepet gitu. Nah, jadi kayak lari. Jadi kayak lari. Dan mungkin juga kalaupun anjing nih bisa aja nggak di atas gitu, tapi di Tempat ya, lain. di tempat lain, di bawah gitu ya. Tapi kayak ngedengarnya ke Echoing, atas, gitu. jadi mantul suaranya seolah-olah suara dari atas, itu juga make sense gitu. Karena kalau lu lagi di sebuah tempat yang cukup asing, sumber suara tuh emang nggak bisa langsung lu tebak gitu. Ya, dan Itu pasti tuh datangnya dari mana? mau nggak mau akan bikin lu panik sedikit lah. Ya pasti gitu, apalagi dalam kondisi panik, karena nggak bisa langsung lu mikir kayak gini aja deh. Ini paling simpel ya, paling simpel dan relate harusnya sama kalian. Kalian tinggal di perumahan yang tembok dan temboknya kan nempel ya. Dan setiap bunyi dari pagar rumah itu kayak mirip-mirip, Iya. ya kan? Iya. Jadi lu nggak bisa tahu tuh itu tetangga lu yang mana yang pulang atau yang baru buka pagar gitu. Setidaknya lu dengar ada yang buka pagar, tapi kalau ditanya kira-kira rumah yang mana, lu pasti bingung rumah yang mana. Iya. Nggak bisa langsung point out rumah Mungkin yang lu mana. hafal sama suara pagar lu sendiri. Iya, paling hafal pagar lu sendiri paling. Tapi pagar orang lain mungkin enggak. Apalagi lu agak di tempat asing, impossible buat lu tahu sumber Atau suara. at least itu lu dari baru mana. pindah ke sana gitu kan. Ya. Ya itu masalah sumber suara sih. Oke, next masih ada lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini tadi saya mau melihat yang menarik mana ya? Kalau apa yang ini kali ya? Mana? Oke. Dari siapa nih? Oke, gak diminta buat di sensor. Kan? Dari Mas Afdal. Oke. Pasti namanya mah panggilannya Kadal biasanya. Waduh. Kadal. Dari Padang, Mas. Dari Padang ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Bang Dito, Bang Yuda dan Bang Lendi yang telah membuka sesi sharing horror story. Saya akan membagikan pengalaman paling creepy yang pernah terjadi dalam hidup saya. Kejadian ini terjadi pada tahun 2021, di mana pada saat itu saya masih kuliah semester 7 dan diberlakukannya pembelajaran daring atau online, COVID soalnya. Tentu untuk mengikuti perkuliahan sangat tergantung kepada kekuatan sinyal internet. Nah, sebagai informasi saja Bang, saya tinggal bukan di kota tapi lebih ke pedesaan di Padang. Tentu sinyal internet tidak sebagus di daerah perkotaan. Dan untuk kuliah saya harus mencari sinyal yang bagus dari pagi sampai jam 6 sore. Kebetulan di dekat tempat tinggal saya tersebut ada sebuah masjid besar yang dibangun di atas bukit yang tinggi. Karena tempatnya tinggi inilah, mungkin sinyal internet terasa sangat bagus di sini untuk saya kuliah. FYI, lingkungan masjid sangat hening dan sunyi karena di atas bukit, Silent Hill. Betul. Dan masjid tersebut hanya dihuni pas sholat Jumat saja. Sebelum saya juga telah mendengar rumor di kampung saya tentang masjid ini, salah satunya pada proses pembangunan masjid, di mana para pekerja atau tukang ada yang meninggal karena kecelakaan kerja dalam membangun masjid ini. Selain itu, warga sekitar juga sering mendengar suara azan pada saat tengah malam, yang pas dilihat tidak ada orang sama sekali dalam masjid. Jujur saya juga merasa takut akan cerita tersebut, namun saya mencoba untuk tidak percaya karena masa di masjid ada hantu, gitu kan, pikir saya. Nah akhirnya kengerian tersebut benar-benar saya alami. Dimana pada saat saya kuliah cuaca mendung sore hari, tiba-tiba ada bapak-bapak sekitar umur 50-an beruban, gak pakai baju dan sendal, lalu lalang di depan saya yang lagi kuliah. Dalam hati saya merasa lega karena saya tidak sendirian di masjid tersebut. Tapi apesnya bapak ini memiliki gelagat yang aneh, tidak seperti orang normal pada umumnya. Gak pakai baju tadi. Dia aneh banget sih. Tiba-tiba beliau menghampiri saya tanpa ada sepatah kata pun dan berdiri di hadapan saya dan menatap saya dengan tajam. Saya sudah mencoba menyapa tapi beliau tetap diam memaku. Karena diperlakukan seperti itu, akhirnya saya mencoba berpindah posisi dari luar ke dalam masjid. Tidak lama kemudian beliau tidak mengikuti masuk dan saya mendengar ada suara langkah kaki yang pergi menjauh. Dalam hati saya pikir udah aman lah dari bapak aneh tersebut. Tapi ternyata selang hampir mau siap kuliah, tiba-tiba bapak-bapak tersebut nongol lagi di jendela, menatap saya dan laptop saya mati lagi. Kemudian pergi ke pintu keluar masjid, ngintip saya sangat lama dengan tatapan tajam. Dan di situ baru saya sadar melihat warna bapak itu merah, warna mata bapak itu merah. Seperti orang yang lagi marah atau tidak seperti orang normal pada umumnya.
Di situ saya nggak tahan dan memutuskan untuk kabur saja dari masjid. Sampainya di rumah, saya menceritakan pengalaman ini ke orang-orang sekitar. Tapi anehnya tidak ada yang mengenali bapak-bapak yang saya maksud tersebut. Sekian pengalaman horor yang saya rasakan. Saya tidak tahu apakah pengalaman saya ini seram atau tidak bagi teman-teman anak horor. Intinya saya sangat merasa terganggu dengan pengalaman tersebut. Diperhatikan oleh seorang yang tidak terkenal dengan cara yang aneh dan tidak normal. Terima kasih, salam dari Padang. Terima kasih ceritanya. Atau buci. Padang. Rendang satu rendang. Ya. Jadi terima kasih Afdal ceritanya. Gue yakin di posisi dia creepy-nya Paul. Karena gue pernah juga depan rumah ada orang berdiri depan pagar. Pengalaman aneh tuh diborong sama lu semua kayaknya. Ini orang berdiri depan pagar. Gini aja nih diam. Dari looks-nya itu emang gembel. Bayi muang kali, bayi muang. Atta Halilintar. Konten bersyukur. Gofar Hilman. Purwacaraka. Erwin Gutawa. Kan suka bikin konten gembel. Bener, ya, dia berdiri di depan situ. Udah gitu dia maju gitu kan. Terus gue kayak sama bini gue juga udah males mau keluar pun males karena aneh banget anjir nih ngapain gitu. Ya minimal kan cari siapa pak gitu kan. Pengen ya, cuman karena terlalu aneh dia ngeliatin gini aja. Nggak ngetok nggak apa gitu. Maksudnya perawakannya normal, bajunya normal. Gembel kayak gembel. Oh berarti lusuh gitu ya. Lusuh botak gitu terus Jauh-jauh dari Skid Row Los Angeles kayaknya. mungkin ya. Udah gitu bokap gue keluar. Mau ngapain gue lupa lah. Pokoknya bokap gue keluar terus ditanya dalam jarak yang cukup dekat. Ya kenapa gitu. Terus dia ngeliatin gini. Wah gue langsung pengen narik bokap gue kan. Karena kita nggak pernah tahu. Takutnya dibawa sajam atau ngapain lah kita nggak tahu lah gitu. Ini orang aneh banget. Bokap gue juga ya cuek aja gitu ya. Gak pernah nonton film horor ya? Gak pernah nonton film horor. Nonton cuman gak belajar aja. Udah gitu ditanya terus gue akhirnya intinya seorang itu duduk akhirnya di depan rumah gue. Akhirnya kita lapor security lah. Terus gak lama kemudian pergi orangnya. Ya kemungkinan besar ODGJ ya. Cuman saat itu terjadi dan orangnya diem di sana dan kita lihat itu aja kan bikin panik. Nggak nyaman Yud. Iya kayak Nggak nyaman Yud. Misalnya lu mau keluar nih, kan harus ngelewatin si orang itu. Iya gitu, nggak nyaman rasanya apalagi kayak gini gitu. Maksud gua. Lagi hujan, gelap, gak ada siapa-siapa gitu. Ada si bapak nggak pakai baju. Ada bapak nggak pakai baju, nggak pakai sebenarnya sandal, mata merah lagi kan. Si bapak ini kedinginan sebenarnya. Kedinginan. Kan nggak pakai baju tadi. Ya kan pakai baju solusinya bukan ngeliatin. Iya, maksudnya tolong di apa kayak kasih. Mungkin ODGJ yang mencoba minta tolong gitu. Cuman dia mungkin gak bisa berkomunikasi dengan baik gitu kan. Bisa. Cuman bisa juga karena tadi ada matanya merah ya. Ciri khas itu kalau mata merah kan. Mata merah. Itu habis user. Hah? Habis mabuk biasanya. Habis mabuk. Oh ya mabuk bisa sih. Iya. Habis plastik hitam lah pokoknya lah. Habis plastik hitam itu biasanya. Kalau mabuk Nah. mungkin gak sih sebegitunya? Mungkin dong. At least dia mungkin bisa kayak sini deh gitu kan kayak ngomong biasa Coba gitu diulang, tipikal. Sebetulnya gini loh, orang mabuk itu beda-beda. Beda-beda. Ada yang diem, ada yang ngoceh mulu. Ada yang ngoceh terus. Ada teman saya kalau habis mabuk ngomongnya jadi bahasa Inggris. Atau enggak ada yang habis mabuk pengennya nyetir gitu kan. Ada juga. Ada yang habis mabuk bangun rumah. Produktif. Tiba-tiba jadi kontraktor. Jadi kuli, ya kan? Maksud gue emang efek dari Alkohol beda-beda alkohol ya. itu beda-beda gitu. Bisa jadi dia emang udah parah banget gitu, udah kondenya udah gede bener di belakang kan. Akhirnya cuma bisa ngeliatin doang. Kedinginan nih sih bener sih bapak nggak pakai baju. Terus mau masuk masjid juga kan, wah gue lagi nggak pakai baju. Nggak pakai baju. Tapi memang harus solusinya mah ngomong Pak, jangan diem. Jangan diem aja. Iya. Kalau nggak mungkin, aduh mau masuk masjid, tapi saya bukan muslim gitu. Bisa jadi. Bisa jadi. Salah server. Salah server. Tapi kalau misalnya tadi katanya nanya orang sekitar gitu kan, Nggak ada yang kenal. Nggak ada yang nggak kenal.
nggak pada kenal gitu ya, bisa jadi kayak cerita si bapak yang waktu itu. Iya, ODGJ aja. Itu juga kan ditanya warga juga nggak tahu gitu, baru lihat gitu kan. Tapi akhirnya laporan warga emang itu ODGJ dari rumah-rumah depan gitu terus. Dan nggak ngomong kan? Nggak ngomong. Nah iya sama Kayak gitu. saya- Ketawa, kadang ketawa katanya. Ini kan di desa ya sih, mungkin dari kampung sebelah mungkin. Bisa jadi. Dari desa sebelah, kampung sebelah nyasarnya. Ini kan katanya kan masjid gede banget ya. Katanya kan masjid itu gede banget nih Iya. gitu. Nah, ya mungkin masjid ini saking gedenya mungkin divisit juga sama dari desa sebelah kan bisa Betul, jadi gitu. betul. Itu Apalagi masjid di atas bukit sunyi gitu kan. Betul. Silent Hill. Silent Hill itu. Bisa jadi. Kelihatan dari mana-mana kayak kita sholat itu aja yuk gitu. Mungkin pernah kelihatan sama semua orang dari desa sebelah. Kelihatan sama pemabok ini mungkin dia kesana gitu kan ya. Karena menurut gue yang dibutuhin sama Afdal ini adalah cerita serupa ya, makanya gue tadi cerita tadi. Karena apa? Karena saat nggak ada pembanding ceritanya, jadi kayak wah gue kayaknya Pengalaman apa gue sih? kayaknya uncanny banget aneh nih, nih gitu. gitu. Enggak kok itu sebetulnya ada-ada aja. It happens more than you realize. Iya. Banyak orang yang sebenarnya banyak banget yang ngalamin kayak gini. banyak yang ngalamin. ODGJ, ya namanya juga ODGJ nggak bisa ditebak lah ya. Iya. Heeh. Iya. Apes Lagi aja. apes berarti. Cerita terakhir mungkin Dir. Oke. Kita akan Ya mungkin semoga si Mas Afdal juga tidak menemukan dia lagi ya. Mungkin semoga nggak Ya, ketemu. jangan lah. Semoga nggak ketemu Dia lagi sama lagi. dia gitu ya. Atau kalau ketemu mah tanya yang inilah. Tanya lagi. Tanya lagi. Kita tutup dengan cerita apa nih? Mana lagi ya? Yang udah ditandain nama Eka mana? Oh ini dia. Dari Ira Putri. Nah ini mah subscriber saya ini mah. Ira Putri. Oke. Dari Surabaya ya. Surabaya. Surabaya. Selamat malam sobat skeptis. Widih. Kalian- Halo sobat skeptis. Keren juga tuh. Baru lagi nih. Oke. Kalian percaya nggak sih dengan semua yang dialami atau dilihat oleh anak indigo? Posisi di sini saya adalah orang yang tidak bisa melihat makhluk halus dimanapun. Sama. Minta tolong pendapat kalian sebagai sobat horor skeptis. Apakah saya beneran mengalami kejadian horor atau hanya diajak halu atau skizo berjamaah dengan beberapa teman saya? Oke. Oke. Saya akan menceritakan kejadian yang pernah saya alami di rumah saya sendiri. Ini akhir tahun 2018-an. Posisinya saya dan ibu baru pulang dari rumah nenek yang letaknya di daerah Surabaya Pusat. Rumah saya di Surabaya Selatan. Kondisi saat itu dingin, sejuk, abis hujan sekitar Sedap. jam 6 maghrib. Ketika sudah sampai di depan rumah, ada mobil bapak saya terparkir di depan rumah. Menandakan orangnya udah pulang dan masuk rumah duluan. Ibu saya langsung khawatir gak bisa masuk rumah karena bapak pasti lupa cabut kunci dari knob pintu. Ternyata bener aja, pintu gak bisa dibuka dari luar rumah ketika kami coba buka kunci dari luar. Oke. Sementara ibu saya gedor pintu rumah, saya duduk santai di teras rumah sambil mencoba telepon HP bapak. Beberapa kali mencoba gak diangkat. Akhirnya ibu saya yang mencoba telepon bapak sambil terus gedor-gedor pintu. Saya duduk santai aja di lantai teras sambil buka chattingan WA. Di WA ini saya punya grup yang isinya 6 cewek-cewek K-popers teman online dari berbagai domisili. Jadi 7 orang termasuk saya. Boleh masuk Oke. boleh. Kabar-kabar. Dan kebetulan topik obrolan mereka lagi seru. Saya akhirnya bilang ke mereka di chat, tungguin dulu dong gosipnya. Gue lagi kekunci dari luar gara-gara bapak gue ketiduran. Dengan bercanda, beberapa dari mereka bilang, ah bohong lu, no pic hoax. Hujan-hujan gini, keluyuran aja baru balik dan sebagainya. Akhirnya saya kirim foto selfie di mana saya pegang kunci rumah. Selfie ini gak nunjukin muka, jadi selfie yang cuma seperempat muka dari layar HP. Yang kelihatan seperempat muka itu. Oh. Lagi pegang kunci rumah. Gitu. Kemudian sisanya pemandangan rumah. Iya. Pemandangan rumah ini yang dimaksud adalah tampilan bawah dari balkon rumah. Rumah saya 2 lantai dan Oke. atap rumah atau rumah saya lebih menjorok ke depan daripada balkon. Oke, kebayang kayak gitu. Oke, setelah selfie itu untuk bukti ke teman-teman dan bilang tuh gak bohong gue benar kunci dari luar. Sementara bapak kayaknya ketiduran. Teman-teman di grup itu langsung nunjukin reaksi. 3 orang ketawa. Kayak haha kasihan banget kunci di luar. Sementara 3 orang lainnya agak sedikit slow respon. Lalu salah satu temen yang slow respon, sebut saja Kak Ana, tiba-tiba ngomong, guys, kalian lihat gak sih ada yang ngintip dari balik atap? Ada yang ngintip dari balik atap. Dan omongan Kak Ana dibenarkan oleh satu lain lagi, sebut saja Kak Yoyo. Kak Yoyo. Ih iya aku lihat jelek sama lusuh banget. Waduh mana Mana ngintip-ngintip ngintip-ngintip. lagi. Padahal gak ada siapa-siapa di foto itu. Dia ngirim fotonya nggak? Ada fotonya nggak? Sepertinya tidak.
Saya sebagai orang yang kirim foto itu tidak percaya dong dengan omongan mereka berdua. Sedangkan 3 teman lainnya tadi malah menertawakan nasib saya. Akhirnya saya bilang ke mereka, ngintip apa sih? Ini fotonya nggak ada siapa-siapa. Gue yang selfie di sini juga. Nah kemudian Kak Ana langsung kirim foto yang sudah dia edit menjadi melingkari satu spot dari foto, yaitu atap rumah. Untuk mempertegas ini gitu ya. Yes, itu. Disusul dengan Kak Yoyo yang mendeskripsikan sosok yang mereka lihat dari foto, yakni ibu-ibu, rambut lusuh, ngembang, berantakan, acak-acakan sampai menutup wajah. Hei, Tapi dari balik rambut itu ada mata merah menyala lagi. Ya, mata menyala merah lagi menatap saya yang sedang selfie, pegang kunci dengan tatapan marah duduk di atas atap. Ibu-ibu itu berbaju lusuh, kotor dan berlumpur. Padahal jelas tidak ada siapa-siapa yang duduk di atap rumah pada foto tersebut. Saya merinding ketika mereka menjelaskan secara detail sosok di atap tersebut. Tapi saya tetap skeptis karena bahkan 3 orang yang menertawakan saya di awal tadi pun berpendapat yang sama. Gak Nggak apa-apa. Jadi 2 orang berpendapat mereka lihat hantu, 3 lainnya enggak. Oke. Lalu kemudian 1 orang sisanya lagi yang baru nampak bereaksi tentang selfie saya ini mengutarakan pendapatnya. Orang ini sebut saja Kak Dami mengiyakan kalau ada hantu yang dia lihat di foto itu lagi duduk di atap rumah. Elah. Kak Dami juga menceritakan bahwa makhluk itu sudah dari awal tinggal di rumah ini. Wah, ini Dan baru nih. marah. Ini gue nih. Marah lihat saya dan ibu saya lagi rame di teras rumah karena kekunci dari luar. Saya tempatin rumah ini pada tahun 2016. Sebelum tahun itu rumah ini kosong. Bahkan Kak Dami menyarankan kalau sebaiknya ruangan-ruangan di lantai 2 itu segera dibersihkan agar si hantu gak betah lagi tinggal di situ. Jadinya 3 orang lihat hantu, 3 orang lain Setengah-setengah lihat nih. hantu. Saya bingung. Tapi kebingungan saya teralihkan ketika akhirnya pintu rumah sudah dibuka oleh bapak saya setelah setengah jam, buset. Tibra ting, Bapak. Si Bapak nak Tibra. Bapak Tibra. Oke. Karena pas sampai dalam rumah beneran sampai kepikiran karena hantu ini hantu yang sama pas saya lihat di depan kamar di lantai 2 tahun 2016 ketika saya sedang capek-capeknya mengerjakan tugas ospek kuliah. Oh, pernah dilihat sebelumnya gitu ya. Oke. Yang ketika saya melihat hantu itu, saya lagi dengar lagu K-pop yang pada tahun 2016 lagi booming dengan salah satu instrumen musiknya ada siulan. Terus hantunya ikut bersiul. Ikutin. Lagunya looping sendiri, padahal nggak lagi pencet on loop atau on repeat. Saat itu saya lagi langsung bilang saya ini halu karena kecapean dan besokannya setelah kejadian lihat hantu ini saya sakit 2 hari. Tolong kalau ketemu lagu itu pas googling jangan dikasih tahu judulnya karena takutnya jadi stigma lagu horor. Tahu saya kayaknya. Oh tahu ya. Tahu. Jadi dari cerita saya ini mohon pendapatnya, apakah ini saya ikutan Kidzo atau halu berjamaah sama teman-teman atau memang saya memiliki pengalaman horor seperti ini yang saya alami ini valid nggak kehororannya? Ya, siapa tadi namanya? Mbak Ira. Ira dari Surabaya. Terima kasih atas Terima kasih. kiriman ceritanya. Ini kekunci di luar selama setengah jam. Bapak nanti Bra. Ini bapaknya Ira ini bukan namanya. Ya, ini nggak jelas nih. Pasti dia mau giring kemana-mana nih. Udah kayak Messi gitu, giring bola. Iya oke. Jadi konklusinya untuk yang masalah selfie itu Ira sampai akhir nggak ngelihat sosoknya. Ya dan Berarti tetap gitu kan? kebagi 2 juga Ya kan kan dia pernah lihat. sama grupnya. Iya pas. Nggak, tapi pas beda, foto, yang pas foto dia nggak beda lihat. Yang pas foto dia nggak kasus. lihat. Kalau pas foto enggak kan. Pas foto dia nggak lihat dan 3 bercukup lihat. Jadi untuk yang itu dulu ya. Untuk yang itu kalau logik ya, karena kan sobat skeptik ya tadi ya. Menurut gua kayak baju ini warna apa? Pernah dapat? Ada orang yang bilang putih, ada yang bilang biru, ada yang bilang kuning. Emas ya kan? Itu adalah emas. debatable kan? Itu Debatable emas. kan? Buat sebagian orang, nah ada yang bilang katanya kalau lu otak kiri, lu akan melihat ini warna ini. Kalau lu otak kanan, ya kan? Yes. Ada yang bilang juga kalau lu dalam kondisi gini akan ngeliat ini, nah, gitu-gitulah ya. Iya, atau enggak- Tapi ilusi gitu. Atau enggak ini prank yang invisible prank tau nggak? Yang masuk ke selimut. Hitung ya 1 2 3 mana gitu. Ya ada bisa temennya yang ketiga ngeprank aja. Ngeprank gitu. Ya, maksudnya gitu guys. Atau ya itu yang paling make sense menurut gue adalah itu karena bahkan ingat gak waktu kita lagi yang
tayangan di TV. Bahkan stasiun. Yuda sempat nggak ngelihat dulu, baru ngelihat setelah berkali-kali dilogikakan. Iya. Nah, jadi gue nggak lebih ke otak kanan otak kiri sih. Kunti yang di itu ya, kunti Di yang stasiun. di stasiun ya. Jadi gue sih nggak lebih milah masalah otak kanan atau kiri, tapi bagaimana otak lu bisa melogikakan sebuah bentuk. Itu disebut apa waktu itu Yud? Pernah kita Lupa gue namanya. Lupa lagi sih itu ada di Kayak ini kan apa sih yang ada gambar orang main gitar Ya. sama gambar apa gitu. Ya. Sebenarnya dua-duanya ada gitu. betul. Ya kan? Ya, atau enggak ada sebuah bentuk di comberan gitu, tiba-tiba bentuknya kayak pareidolia. Pareidolia. Fenomena ini terjadi ketika otak melihat pola atau objek yang dikenali seperti wajah pada objek yang sebenarnya tidak memiliki bentuk tersebut. betul. Itu Ya. namanya pareidolia. Meskipun kalau ini ya fenomena ini gitu kan, kayak yang di stasiun kemarin, at least kita cuma lihat bentuknya doang nih. Bentuk. Ini menyerupai sosok Ya. orang berambut panjang dengan gaun putih misalnya gitu. Ya. Tapi ini tadi detail banget sampai Akhirnya rusuh banyak yang lah, lumpur gitu kan tadi. iya. Berarti kan sedetail itu gitu kalau memang bisa. Menurut gue gini Mas Lendi, masalah detail yang dibentuk oleh otak lu saat lu lagi masalah imajinasi gitu ya, itu setiap orang pasti beda-beda. Kayak contohnya gini deh, yang wajah yang gue bilang itu bahunya si ibu-ibu yang pakai hijab. Ya, terus kalau gue ngeliatnya kayak itu rambut. Nah, Iya, masalah iya, iya, interpretation menurut gue tuh beda-beda tergantung backlog lu gitu loh. Iya, dan tapi ini tadi temennya pada mengiyakan iya gitu. Iya, berarti Nah, bisa jadi background Jadi kayak mereka sama. gara-gara ditanemin tampilannya Begitu. begini langsung ngebayangin oh iya begitu. Iya, ngikut gitu. yang lainnya gitu. Menurut gue Kayaknya bisa karena jadi kan begitu. tadi ada dua orang yang respon, ya ada satu orang yang respon duluan kan. Nah, let's say temennya yang satu lagi ini juga mengidap pareidolia gitu ya. Mungkin kayak dia kayak oh iya bener juga ya yang dia bilang ya gue juga bisa ngeliat tuh gitu itu. kan. Ya kebetulan mungkin karena backlog mereka juga sama. Gitu. Backlognya mereka sama, Yang mirip-mirip, dimana referensinya sama. Di mana mereka juga katanya kan mungkin indigo juga, pernah lihat hantu juga gitu kan. Mungkin gitu. Jadi ya bisa jadi itu kejadiannya sih kalau secara gue yang skeptik ngelihatnya gitu ya. Gue yang skeptik sih ngelihatnya gitu. Jadi kayak emang ada pareidolia gitu ya, terus ada semburat bentuk yang sebetulnya bisa menyerupai gitu. Karena kita bisa mengalami pareidolia dalam kondisi apapun sih sebenarnya. Kayak misalnya ya sebuah logo dari brand apa gitu, ada orang kalau dilihat-lihat mirip orang lagi gini ya gitu misalnya gitu. Itu menurut gue bagian dari pareidolia sih, menyerupai sesuatu yang bentuk makhluk gitu ya. Ya. Itu pareidolia. Menurut gue itu sangat mungkin sekali gitu. Terus kalau tadi ada satu temannya yang bilang ini indigo lah ya, let's say gitu. 3 orang ini indigo lah. Hah? 3 orang indigo. Satu yang indigo, yang terakhir bilang katanya. Oh, ya kan 3 orang yang indigo. Karena kan enggak asumsi gua karena 3 orang ini bisa ngelihat gitu loh maksudnya. Cuman yang bikin konklusi di situ ada rumah dan harus di Oh iya. Satu. Oke, terakhir. ya itu yang terakhir kan. Oke. Yang 2 ini kan cuma ngelihat sosoknya doang. Harus diberesin katanya. Ini harus diberesin, berarti dia yang paling sakti nih hitungannya nih. Ya. Dia yang paling tahu wah ini kayak gimana dan segala macem ya. Ini no offense ya, cuman kalau misalnya gue dari sisi skeptiknya gue, jadi ngambil advantage dari kondisinya aja. Kondisinya aja mungkin untuk bikin dia jadi lebih punya value di pertemanan itu bahwa Gue punya kemampuan wah, nih gue gitu. punya kemampuan ini segala macam gitu. Itu sih apapun yang dia omongin bisa jadi haunting gitu ya. Kalau gue mau ngaku-ngaku percaya dan bahkan gue nggak ngelihat sekalipun, let's say di sini kita ada berlima gitu, Eka sama Viro nggak lihat, Mas Lendi lihat, Yuda lihat, dan untuk mengecoh Viro biar makin takut, gue sebenarnya nggak lihat, gue bilang lihat, dan Vir ini mah ada ini kan, we can make up anything gitu sebetulnya gitu. Kalau gue yang skeptik sih ya kayak gitu ya, penjelasannya bisa jadi kayak gitu. Cuman mungkin nggak kalau itu sebetulnya benar-benar penampakan makhluk halus ya bisa jadi karena katanya memang kamera jenis kamera HP adalah kamera Bisa yang paling nangkep. possible nangkep Katanya kalau dari segi alat. dari segala. Nah, mungkin itu nanti akan dipilah lagi gitu. Handphone apa? Bukan. Wah keren juga Iris bisa phone. gitu ya. Iris phone. Ada listnya gitu ya. Nah, itu dari perangkatnya itu gitu. Tapi dari si manusianya juga nih. Katakanlah si perangkatnya udah bisa nangkep. Nah, tapi manusianya beda-beda nih yang bisa lihat gitu. Ya, misalnya, bisa jadi. gitu. Ada lagi filter lagi gitu ya. Soalnya kan kalau misalkan ngomongin filternya kan dia juga pernah cerita tahun 2016 juga katanya ngelihat hantu yang sama. Dia bilangnya ngelihat atau mendengar siulan yang disiulin balik. Hantu ini hantu yang sama pas saya lihat pas saya lihat
di depan kamar di lantai 2. Terus Sayang- dia siul gitu ya. Sayangnya ini nggak ada fotonya ya. Kalau Ya, bisa ada jadi fotonya kita harus bisa balikin lagi ke Mbak. Soalnya kita nggak ada submit foto sih. Nggak ada form. Mungkin kalau misalnya ada gitu nanti dikirim ya. Ya kita bisa langsung nanti lagi gua tambahin. ulas bareng gitu. Oh ini nih misalnya Betul. gitu. Apakah kita beneran lihat atau enggak? Jadi Jadi nanti deh gue submit deh. untuk saat ini ya no pick hoax dulu, ya. No pick hoax dulu. Kita balikin lagi. Kesalahan dari kita juga nggak ada form buat taruh Betul, gambar gitu soalnya. betul. Tapi kalau mau kirim nanti next time Bisa. lah. Ya. Terus kan dia juga setelah itu dia sakit 2 hari, kayak mungkin aja pada saat itu dia sebenarnya udah mau sakit gitu mungkin nih. Dia Udah kayak capek, udah sakit gitu kan. Kayaknya emang. kayak fenomenanya kan gitu kan, misalnya ada orang nggak bisa lihat hantu nih katakanlah gitu atau berinteraksi, biasanya sakit tuh nggak lama. Ya. Ya kan. Ya, itu bisa jadi karena ya sebenarnya udah sakit gitu. Udah capek aja. Ya pada saat itu ya. Betul, betul. Jadi begitu ngelihat Cocok logi. Cocok logi. Iya, bisa jadi. Ya, tapi Cuman despite dari itu semua, kondisi yang memungkinkan kita gini loh, kita skeptik tapi kita bukan berarti nggak percaya kalau makhluk halus itu ada. Ada ya. Gue yakin mereka ada gitu. Mereka exist gitu. Karena ya gue muslim. Jadi Ya kita mah percaya sama hal percaya hal gaib iya, gitu. Cuman ya tergantung dengan seperti apa dulu si ininya sih. Karena memang benar katanya kalau dari yang gue dengar, kalau misalnya ada pertemuan itu gitu ya antara kita dengan makhluk halus yang sesungguhnya, itu emang melelahkan katanya. Menguras energi. Menguras energi katanya. Kalau enggak ya mungkin ini si teteh si Mbak gitu ya. Si Mbak ini mungkin ngerasa keganggu juga mungkin ya kayak gue lagi tenang-tenang nih. Ini tiba-tiba berdua ada yang gedor-gedor gitu kan. Nah, apa sih nggak dibukain pintunya? Mungkin kalau gitu kan. mungkin kalau kita ngelihat dari sisi itu kayak mungkin dia sebenarnya juga lagi tenang-tenang aja, terus tiba-tiba ada gedor-gedor dia berisik kali gitu kan. Bisa jadi. Tapi terganggunya dunia mereka dengan keberadaan kita itu kan juga interdimension yang Interdimensional. Iya. Apakah emang beneran kita teriak-teriak dia Mungkin jadi mereka keganggu gitu. Sekarang gini deh, gue tanya deh. Ya kalau nggak sama aja kayak lu kencing di pohon sembarangan besoknya lu sakit gitu kan. Enggak, atau enggak gini deh. Tadi kan logikanya gini, analoginya gini. Dia lagi tenang, digedor-gedor, jadi keganggu. GBK ada setannya enggak? Orang ada konser maksud gua. Tapi bukan keganggu lagi, ikut nyanyi anjing maksud gua. Katanya dikasih sajen itu Bapak. Oh gini ya, cuman maksud gua logika itu yang gua pakai jadinya. Tapi GBK katanya salah satu tempat yang paling horor. Horor juga loh katanya. Iya, nanti kita coba bahas deh. Boleh deh. Itu paling horor juga, dan ya kalau ada konser ada apa-apa nggak kurang keganggu gimana? Ini tinggal gedor-gedor doang, mah cengeng anjing hantunya. Maksud gua, mah timbang orang gedor-gedor aja lu keganggu, lu sok up aja. Kayak ini pernah lihat ada video di YouTube nih. Kayak misalnya kita nih lagi malam-malam terus ada bunyi dak gitu kan. Wah, apaan tuh gitu kan. Itu sebenarnya kalau di dunia hantu mereka nggak sengaja kayak ini kesenggol jatuh gitu. Clumsy hantunya. Gitu. Bukan mau nakut. Bukan yang di Casper ya, ada yang clumsy ya satu ya. Benar. Kira hantunya kayak ini orang apa sih GR banget gitu kan. Orang gua clumsy gitu kan. Iya, bukan nakutin lu, bukan. Bukan. Lu tuh gak sepenting itu. Iya gitu. Makanya apakah terganggu ya itu kan beda dimensi juga gitu maksud gue. Ya kita juga kayaknya nggak akan pernah tahu ya. Mengganggu mereka tuh batasnya apa sih, parameternya apa sih? Parameter gitu, kita sampai mengganggu mereka tuh kayak gimana gitu. Dan pun sebaliknya kita keganggu tuh sama gimana gitu. Karena kadang-kadang yang mengganggu kita justru adalah overthinking gitu. Dan toh juga ini juga baik ibunya baik Iranya juga nggak lagi songong teh. Oh, lagi sompral. Nah, kan juga nggak lagi sompral kan. Jadi let's say itu adalah parameter para hantu itu jadi tertantang kan mereka nggak juga. Gedor-gedor ya. Orang lagi capek pengen masuk rumah gitu kan. Iya. Cuma babenya tidur setengah jam gitu. Iya, kenapa yang jadi soal lu jangan marah, bantuin bangunin si babe. Harusnya. Lu udah tinggal lama di sini gitu. Kayak lu bantuin, lu selama ini nggak pernah ngapa-ngapain lo kan, cuman tampil sekali doang tahun 2016 gitu kan. Lu bantuin harusnya. Ikut nyanyi lagu K-pop maksud lu. Berarti kan lu enjoy sama mereka kan. Harusnya lu bantuin. Pak bangun Pak, anak istrinya di luar gitu kan. Atau enggak kalau mau cepat ya lu aja bukain gitu. Paling abis ini diomongan lah buka sendiri gitu kan. Iya gitu. Kenapa lu malah marah maksud gua. Ya itulah ya. Tapi Mbak Ira itulah ya. Itu dari kita ya yang emang ya kurang percaya gitu ya dengan yang gitu-gitu. Cuman ya kalau ada pikir nanti lebih seru nih.
Nanti kita ulik. Kalau ada apa? Kalau ada pick, Oh ya ya. Ya, Ada fotonya itu lebih menarik gitu. ya bisa kita Jadi, ulas bareng tuh. ntar gue inilah edit formnya deh buat buat submission submit gambar ada gitu ya. fotonya juga. Jadi ntar jadi mulai seru. sekarang untuk form submit cerita nanti kalau kalian ada gambar bisa kalian nanti bisa upload nanti gue Bisa bikinin. upload, Boleh. bisa Formnya. Iya. Ntar lu, waktu itu bukannya belum ada yang ngirim gambar ya? Ada. Ada Kalau tapi email. dia gambar dia email. Ah, Dia masukin sendiri. Ada Iya, juga iya. yang dia Karena upload Google Drive sendiri jadi gue kita inget buka sendiri. ada yang ngirim denah kan soalnya. Ya, itu dia gambar malah. Iya, iya, kalau itu. iya. Itu gambar. Iya, itu keren tuh. Oke. Oke, gitu aja. Mungkin untuk episode kali ini, jujur kalau dari gua episode kali ini masih kurang serem buat gua. Juga nggak serem. Masih kurang. Yang terakhir sih lumayan sih. Yang terakhir lumayan. Cuman Sama buat gue yang terakhir sama yang tadi organ. yang organ lumayan juga ya. Karena- Itu kriminal ya. Itu kriminal dan it could actually happen. Iya, itu yang lebih nyata di depan mata gitu kan. Ternyata di depan Iya. mata dan korbannya pun juga udah di mana-mana. Betul setuju. Soalnya kan lu bangun-bangun bisa ginjal lu nggak ada, mata lu nggak ada gitu kan. Iya. It's horror man. Itu horor sih. Ya, itu dia. Mungkin Mas cuman Lendi mungkin ada favorit? Favorit yang mana ya? Yang ya ini sama yang tadi tuh bapak-bapak itu. Dogo mata merah itu. Bapak mata merah. Gila ya. Gue belum ada lagi. Belum ada. Jadi berusaha lagi guys, coba kirim yang lebih seru, yang lebih menantang, yang lebih sulit untuk dipecahkan kira-kira itu. Ya apa. tapi jangan dikarang juga ya gitu. Tapi gini, kalau lo mau Jadi karang, tangan nih. kalau mau karang gitu, karang yang sebagus mungkin. Waduh. Kalau emang Sampai kita harus mikir ini Oh iya karangan iya. atau iya. enggak ya gitu. Oh, mulai- Karena nanti akan kita jual. Karena nanti akan masuk Monox Punjabi ya. iya. Tiba-tiba poster film tuh ya. Poster film jadinya. Tapi poster filmnya ada adegan gitunya. ya. Nggak usah. Sama kayak pabrik gula soalnya. Jangan nggak usah ya. Ya udah gitu aja ya teman-teman. Terima kasih banyak yang udah ngirimin ini dan sekali lagi tadi udah di disclaimer sejak awal bahwa ini kita nggak bermaksud menghina atau apapun. Iya, tapi memang ada semi roastingnya di sini. Betul sekali. Jadi jangan tanggung-tanggung, yuk kirim yang lebih ngeri, kirim yang lebih serem, kirim yang lebih sulit untuk dilogikakan. Jadi jangan yang ya asumsi-asumsi atau segala macam, ya coba menantang kita juga untuk bisa mikir kira-kira yang terjadi sebetulnya apa. Yes. So gue Dito Wangsa Gue Yuda Putra. dan Lendi. kami itu undur diri, sampai ketemu lagi di episode Anak Horor berikutnya. Bye bye. Yoi.